channel Benz Aqua Zone. Saya di sini akan menjelaskan kinerja filtrasi filter talang biologis di akuarium arwana saya. Mari kita ikuti. Dari sini saya pakai power head dan kekuatan 1800 liter per jam. Kemudian air naikin ke atas lewat pipa ini. Lalu masuk filter talang, mengalir ke sini, turun ke bawah. Nah, dari sini saya naikin air pakai power head kekuatan 2600 liter per jam. Kemudian saya naikin ke atas airnya, keluar dari sini. Sebenarnya agak ribet sih untuk cara kinerja filter talang saya yang seperti ini, yang pakai 2 power head, tapi saya cukup puas dengan kualitas air yang dihasilkan, cukup baik dan bersih. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu setiap chamber filter biologis saya. Yang pertama di sini saya pakai spons bio warna hitam. Yang paling atas ada 3 tahap di sini. Yang atas agak kasar, yang lapisan kedua agak sedang, yang paling bawah paling lembut. Nah, kenapa saya diurutkan yang kasar paling atas? Itu karena untuk menyaring kotoran yang kasar-kasar yang keluar dari akuarium, disaring dengan spons bio yang warna hitam ini. Sudah kesaring yang kasar kotorannya, pindah ke lapisan kedua yang sedang, kotoran kesaring juga. Yang paling bawah yang lembut pakai dakron. Jadi kotoran yang keluar dari akuarium akan kesaring lebih maksimal lagi, karena saya menggunakan 3 lapisan di sini. Nah, dari sini pindah ke sini saya pakai karang jahe buat media yang kedua sesudah spons bio hitam ini. Saya pakai karang jahe. Apa sih kegunaan karang jahe buat filter biologi saya ini? Saya akan kasih tahu, saya akan jelaskan. Nah, karang jahe di sini untuk menghilangkan bau dan racun air. Karang jahe pun memiliki fungsi untuk menaikkan pH sehingga mendukung terciptanya air bersih. Karang jahe berasal dari laut dan mengandung banyak kapur. Nah, kapur inilah yang bikin pH air jadi naik, karena sifat kapur adalah basa. Itu dia karang jahe. Nah, yang ketiga menggunakan dioring keramik.
Nah, di sini kegunaan bioring keramik ini sebagai rumah bakteri yang baik. Di sini rumahnya tuh. Kenapa saya pakai jaring yang warna merah ini? Karena biar gak ribet untuk membersihnya, jadi tinggal angkat jaringnya, cuci, lalu masukin lagi sama jaringnya. Dari sini lanjut airnya ke sini, lalu mengalir ke bawah. Nah, dari sini saya menggunakan Biobol dan Caldness K1. Kegunaannya sih hampir sama kayak biokramik yang ini. Ini juga buat rumah bakteri yang baik. Di sini nih yang warna putih ini namanya Caldness K1. Yang Biobol yang hitam itu. Nah, saya jelaskan nih kegunaan dua media ini. Sebenarnya Biobol atau Caldness K1 ini tidak akan bekerja efektif apabila kondisi airnya tenang, tidak bergerak. Maka dari itu kalian harus membuat Biobol atau Caldness K1 ini bergerak. Kalian bisa menggunakan aerator atau arus air yang kuat. Nah, seperti saya ini, saya gak pakai aerator, cuma pakai arus yang dari filtrasi dari atas ini ke bawah. Nah, hal ini dikarenakan bakteri yang berada di dalam chamber juga memerlukan oksigen dalam jumlah yang cukup banyak untuk dapat hidup dan berkembangnya dengan baik si bakteri baik itu. Karena Biobol atau Caldness K1 ini berbentuk seperti gerigi, bukan berarti Biobol atau Caldness K1 ini adalah untuk menyaring si kotoran itu. Untuk menyaring kotoran bukan, melainkan media untuk tempat hidupnya mikroorganisme atau bakteri yang baik itu. Bakteri dalam hal ini adalah bakteri yang menguntungkan dalam air akuarium, buat akuarium menguntungkan untuk mengurai air yang berbahaya menjadi air yang aman bagi si ikan. Itu kegunaan dua media ini. Kemudian dari sini saya mengalir airnya ke sini. Dari sini saya menggunakan lampu ultraviolet. Apa sih kegunaan lampu ultraviolet ini? Saya akan jelaskan. Yang pertama, ini buat membunuh bakteri yang jahat. Bisa membunuh bakteri yang jahat pakai lampu ultraviolet. Membasmi jamur dalam air, membasmi alga yang terdapat dalam air akuarium, menghilangkan penyakit-penyakit pada ikan, menghindarkan air akuarium berwarna hijau akibat alga. Nah, para pemirsa yang akuariumnya sering kelihatan cepat hijau, butak, itu karena alga. Anda bisa mencegah untuk timbulnya alga yang pakai lampu ultraviolet. Nah, dari sini saya simpulkan semua untuk filtrasi biologis saya ini.
Tujuan dari proses filtrasi secara biologis adalah untuk mengurai amonia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat dengan bantuan si bakteri itu, bakteri yang baik. Begitu penjelasan dari saya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya untuk filtrasi biologis buat akuarium. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba buat kalian pencinta ikan hias.